Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat dalam kegiatan VCT batch 6 yang diselenggarakan oleh Komdik Provinsi Jawa Barat. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada penyelenggara kegiatan yaitu UPTD Tikomdik Provinsi Jawa Barat yang telah menyelenggarakan kegiatan yang hebat ini. Alhamdulillah dengan kegiatan ini kita bisa menambah silaturahmi dan juga dapat menambah pengetahuan baru ya bagi meningkatkan kemampuan kita dalam bidang pendidikan. Yang kedua, saya juga ucapkan terima kasih kepada para panelis, kepada Pak Abdul Rahman sebagai moderator, Aris, juga Pak Irwan ya, yang sudah menyiapkan room ini dengan sedemikian rupa sehingga hari ini kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Yang ketiga, saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu peserta yang sudah tampak hadir hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan diri bergabung bersama kami dalam kegiatan presentasi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama-tama perkenalkan diri. Saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ahmad Taufik. Saya adalah guru SD yang bertugas di SDN 1 Bojong Lopang, Kecamatan Jampang Tengah. Ya, bila Bapak dan Ibu pernah ke Bojong Lopang, nah itu di Jampang Tengah, itu adalah tempat saya kerja sebagai guru SD di SDN 1 Bojong Lopang. Mungkin perkenalan cuma situ ya, cukup. Lalu tema hari ini yang akan saya bawakan adalah membuat flyer semudah 1, 2, 3 gitu ya. Jadi kenapa flyer gitu? Flyer itu karena flyer ini sering kita gunakan di pekerjaan kita sehari-hari ya di sekolah. Flyer itu banyak sekali kegunaannya. Kegiatan sekolah kita juga sering menggunakan flyer ya. Misalkan ada Maulid Nabi gitu ya, atau ada kegiatan sanlat, kita menyampaikan informasi melalui flyer. Makanya kemampuan membuat flyer ini saya rasa sangat dibutuhkan, sehingga saya memberanikan diri untuk mengangkat tema ini dalam presentasi. Walaupun sebetulnya temanya ringan-ringan saja ya, tidak seperti teman-teman yang lain kemarin banyak yang sudah mengangkat tema tentang ujian dengan kuisis gitu ya, atau dengan ujian dengan ujian app ya, kemarin Pak Irwan yang sudah. Hari ini adalah materinya ringan tetapi powerful, saya jamin gitu ya. Oh ya, biasanya juga setiap awal tahun PPDB kita menggunakan biasanya mengeluarkan pengumuman. Nah, dengan adanya kemampuan menyusun flyer ini, saya rasa PPDB tahun ini bisa dibuatkan menjadi flyer yang menarik. Hanya saja kesulitannya kemudian muncul di antara kita gitu ya. Kesulitan yang pertama adalah aplikasi yang ada ini rumit, memerlukan kemampuan atau skill yang khusus untuk menggunakannya. Aplikasi yang ada misalkan Photoshop atau Corel Draw gitu ya. Ini memerlukan skill yang cukup rumit saya rasa untuk menggunakannya. Walaupun aplikasi ini sangat-sangat powerful sekali. Yang kedua, kalaupun ada, aplikasi ini ukurannya besar sekali, sehingga bagi laptop tertentu tidak memerlukan spesifikasi laptop tertentu untuk menjalankannya. Dan kalaupun ada, itu harganya mahal ya. Kita harus membayar aplikasi ini, tetapi ada juga yang simpel ya. Misalkan Canva ya, yang sudah disampaikan oleh teman-teman.
atau poster my wall yang mungkin nanti siang akan disampaikan oleh teman-teman yang lain. Tetapi kemudian juga muncul kesulitan yang lain, bahwa aplikasi ini walaupun simple, ya, tinggal plug, ada template-nya, sudah ada gambar-gambarnya. Kesulitannya adalah bahwa ini memerlukan jaringan internet. Kita tidak bisa di sekolah di pegunungan yang jauh dari sinyal gitu ya, tidak bisa menggunakan Canva karena keterbatasan layanan internet. Nah, jadi aplikasi yang bagus ini pun sulit digunakan oleh sebagian orang. Nah, lalu harusnya seperti apa aplikasi ini? Yang pertama, tentu saja yang kita butuhkan adalah yang pertama aplikasi yang cepat, ya, yang cepat, mudah digunakan. Yang kedua adalah simple, ya, simple. Tidak usah rumit-rumit lah bagi kita mah. Yang cepat, yang kedua simple. Dan yang ketiga tentu harus bisa offline, tidak memerlukan jaringan internet. Ya. Dan yang paling penting harusnya semua orang dapat menggunakannya. Nah, ini adalah kriteria-kriteria yang dibutuhkan oleh kebanyakan orang dalam membuat flyer. Tidak usah rumit-rumit, tidak usah besar-besar, ya, gratis, ya juga mudah digunakan. Seperti apa aplikasinya? Saya akan jelaskan. Ya, aplikasi yang akan saya gunakan, maaf sebelumnya. Lalu, nah ini apa yang dimaksud dengan semudah 1, 2, 3 gitu. Kemarin ada yang nge-WA ke saya. Itu semudah 1, 2, 3 itu apa sih maksudnya gitu. Jadi, ini saya ambil dari idiom atau ungkapan bahasa Inggris ya. As easy as 1, 2, 3. Jadi, artinya itu sangat mudah lah ya. Semudah menghitung 1, 2, 3 gitu ya. Jadi, semudah 1, 2, 3 itu bukan nama aplikasinya yang 1, 2, 3, bukan. Tetapi ini saya ambil dari ungkapan bahasa Inggris as easy as 1, 2, 3. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia mah semudah menjentikan jari, atau semudah membalikkan telapak tangan. Ya, seperti itulah, mudah gitu, bisa kayak. Makanya judulnya seperti ini. Jadi jangan kaget lah. Oke. Lalu sebelumnya pengertian flyer ya. Apakah itu flyer? Flyer adalah lembaran yang tercetak secara tunggal dan digunakan untuk menarik perhatian publik terhadap sebuah acara, layanan produk, ataupun ide. Ya. Flyer ini dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan selebaran, leaflet, atau pamflet gitu ya. Banyak orang yang sering menggunakan istilah-istilah ini yang pada akhirnya sama-sama saja itu adalah flyer. Pada umumnya ini adalah berisi info-info secara garis besar, bukan berupa info yang mendetail, tetapi padat, singkat, dan jelas. Oke, fungsi flyer ini yang pertama adalah sebagai media menyampaikan informasi. Seperti tadi disebutkan, misalkan di sekolah ada PPDB, kita menyampaikan informasi melalui flyer. Ada pengumuman penyelenggaraan pesantren kilat, kita sampaikan informasinya berupa melalui flyer. Yang kedua adalah untuk menjual produk atau jasa. Biasanya ini digunakan oleh perusahaan komersil. Ya. Ini menggunakan flyer. Yang ketiga, untuk memperkenalkan produk atau jasa. Misalkan di desa ada sebuah produk dari BUMDes, gitu ya, itu diperkenalkan kepada masyarakat melalui flyer. Hanya kemampuan menyusun flyer ini sangat-sangat penting bagi kita pendidik. Karena di sekolah sering sekali kita menyampaikan informasi kepada peserta didik, dan sepertinya kalau menggunakan flyer ini akan sangat-sangat menarik bagi siswa dan sangat mengena gitu ya. Dan yang keempat,
fungsinya adalah sebagai sarana promosi praktis. Ini sudah jelas ya, promosi, menjual dirinya atau menjual produknya itu menggunakan flyer. Seorang politisi ketika pilkada itu menggunakan flyer untuk menjual dirinya, menjual kemampuan dirinya. Itu fungsi flyer. Oke. Nah, lalu apa yang harus diperhatikan ketika kita akan merancang flyer? Yang pertama, tampilan desainnya harus menarik, harus eye catching. Kemarin siapa ya, Pak Dwi yang menyebut eye catching. Eye catching itu menarik perhatian, menarik perhatian. Kalau ketika mata menyapu ruangan itu, mata itu akan tertahan di flyer tersebut. Nah, itu adalah eye catching. Tapi informatif berupa informasi yang padat. Lalu yang kedua, ketika merancang flyer kita juga harus mempertimbangkan penggunaan gambar atau foto ya, atau ilustrasi. Ini untuk menarik pandangan mata pembaca ketika kita merancang flyer itu kita harus mempertimbangkan menggunakan gambar atau kalaupun tidak tentu diantisipasi atau diatasi dengan penggunaan font. Ini yang ketiga adalah menggunakan font ya. Fontnya itu jangan font yang biasa-biasa, tapi harus yang pertama harus jelas ya, harus jelas. Juga ada font-font tertentu yang biasa digunakan dalam penggunaan flyer. Yang keempat, ketika merancang flyer kita juga harus mengetahui struktur informasinya. Bagaimana struktur flyer ini agar lengkap gitu ya, Dan yang terakhir adalah ketika merancang flyer kita harus mengingat harus ada call for action. Jadi adalah ajakan kepada audiens, pembaca untuk mengikuti ide kita, untuk membeli produk kita. Itu adalah call for action. Nanti kalimat-kalimatnya bisa berbagai macam ya. Call for action itu misalkan let's join us gitu ya. Let's join us itu ayo ikuti bersama-sama. Atau pilihlah saya sebagai lurah. Nah, itu adalah kalimat-kalimat call for action. Nah, itu dia hal yang harus diperhatikan ketika merancang sebuah flyer. Oke. Nah, lalu kita gunakan apa tuh? Tadi ya, aplikasinya harus cepat, simpel, tidak perlu online, dan hampir semua orang memilikinya. Aplikasinya apa? Nah, inilah ya. Bapak dan Ibu, aplikasi ini ada di hadapan kita semua setiap hari, ada di dalam laptop kita, yaitu menggunakan PowerPoint saja. PowerPoint ini simpel, ringkas, ukurannya kecil, ya. Semua orang bisa menggunakannya. Dan yang paling penting, ini tidak perlu online. Sebagian besar pengguna komputer, sebagian besar ya, itu menggunakan Microsoft pada laptopnya. Walaupun ada yang Apple juga ya. Nah, kalau Apple itu apa namanya sistem operasinya? Nah, sebagian besar pengguna laptop di dunia ini menggunakan Microsoft. Tentu Microsoft ini sudah bundling dengan Office-nya, yaitu Microsoft PowerPoint. Artinya setiap hari Bapak Ibu pasti menemukan PowerPoint di laptop. Walaupun sebetulnya ada aplikasi Microsoft yang lain yang khusus untuk membuat flyer, yaitu Microsoft Publisher ya. Tapi kadang-kadang bundling ketika membeli Windows ini, Microsoft Publisher ini kadang-kadang tidak diikut sertakan. Tetapi PowerPoint pasti diikut sertakan. Sehingga aplikasi ini pasti ada di laptop. Kedua, aplikasinya ringan ya, mudah digunakan dan juga user friendly. User friendly itu bisa setiap orang itu sudah familiar gitu, terhadap tampilan-tampilan.
Walaupun tadi kelebihannya sudah disampaikan tadi, ternyata membuat flyer menggunakan PowerPoint ini ada keterbatasannya juga ya. Yang pertama, shape yang ada dalam PowerPoint ini terbatas ya. Hanya berupa shape-shape yang standar yang ada di menunya nanti. Shape-nya terbatas. Yang kedua, penggunaan efeknya terbatas ya. Efeknya ya yang ada saja di PowerPoint. Lalu gambar yang dimasukkan ke dalam PowerPoint ini harus sudah jadi. Ya, berbeda dengan Photoshop. Ketika kita membuat flyer menggunakan Photoshop, itu gambarnya bisa berupa gambar mentah. Kita potong-potong, kita edit dulu kecerahannya gitu. Lalu bisa dimasukkan. Berbeda dengan PowerPoint, gambar yang dimasukkan dalam PowerPoint itu tidak bisa diedit di dalam PowerPoint. Jadi gambar yang masuknya itu harus sudah jadi. Dan minus yang kekurangan yang keempat, nanti resolusi flyer yang dihasilkan oleh PowerPoint ini tidak terlalu besar ya. Jadi kalau misalkan flyernya dibuat cetak itu ya kualitasnya standar lah ya, tidak terlalu bagus. Tetapi ketika flyer ini digunakan sebagai sarana promosi digital, ini sangat pantas ya, standar. Resolusinya sudah pas lah buat dibuat flyer digital. Tapi kalau dibuat flyer cetak, saya rasa ini resolusinya sedikit kecil ya, tidak terlalu besar. Jadi ini adalah kekurangan membuat flyer menggunakan PowerPoint. Oke, lalu bagaimana struktur informasi flyer ini? Nah, ini bagian-bagian flyer ya yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah ini terdiri atas 5 ya, 5. Yang pertama adalah di bagian atasnya ini biasanya disimpan identitas penyelenggara kegiatan. Atau identitas pembuat flyer ini siapa yang membuatnya. Itu biasanya adanya di atas atau di urutan pertama. Bukan urutan, tapi nomor pertama ini adalah identitas. Yang kedua adalah judul utamanya. Judul utama ini biasanya adanya di atas ini, namanya. Lalu yang ketiga, penjelasan tentang judul tadi, biasanya ada di setelah judul utama. Dan yang keempat, paling bawah ini adalah info lanjutan, berisi kontak atau website. Ya, jadi dalam flyer ini berupa informasi-informasi yang global atau yang umum. Kalau pembaca memerlukan informasi lebih lanjut, maka bisa bisa menghubungi kontak. Lalu yang kelima adalah tadi call for action. Setiap flyer itu harus ada call for action. Nah, hari ini kita akan mencoba membuat flyer ya, membuat flyer seperti ini. Oke. Nah, kalau kita perhatikan flyer-flyer yang sudah dibuat oleh teman-teman semua, pasti ini ya. Pertama, ini tadi yang bagian atas adalah penyelenggaranya. Yang kedua adalah bagian utamanya nih, judul utama. Lalu ada info tambahannya di bawah sini. Dan yang terakhir di sini adalah informasi lanjutan. Ini pun sama. Informasi lanjutan di bawah. Oke. Atau contoh yang lain. Nah, ini juga sama. Ini penyelenggaranya di atas, lalu ada judul utamanya, lalu ada informasi tambahannya di sini. Tambahannya. Informasi yang mendukung judul. Nah, yang bagian bawahnya adalah informasi tambahan. Lalu yang kelima, call for action. Mana call for action-nya di flyer yang ini dia nih, come join us. Nah, ini adalah call for action. Demikian halnya flyer-flyer yang lain ya. Ini Pak Pian Sopian nih. Pak Pian tidak menyaksikan ya. Pak Pian ini juga sama. Konstruksi flyernya sama. Oke, ini sebetulnya saya tutorial ya, tapi
sempat tidak ya, saya tadinya mau menyampaikan tutorial membuat apa tadi. Nah, pertama-tama kita harus membuatnya, ya, kita setup dulu page-nya, karena ya, pastikan ukurannya adalah A4, ya. Biasanya file itu ukurannya A4. Lalu orientasinya bisa berupa portrait ataupun landscape. Kita coba menggunakan orientasi portrait. Ini ya. Oke, contoh yang akan kita pakai adalah yang ini. Nah, yang ini nih, ya, yang miliknya Pak Abdurrahman, kita buat. Oke, Pak Abdurrahman. Pak Abdurrahman ini menggunakan aplikasi yang digunakan dalam membuat flyer ini adalah Canva ya Pak Abdurrahman ya. Tapi kita coba buat menggunakan PowerPoint. Oke. Nah, kita analisis dulu ya. Di atas ini ada shape apa ya? Ada shape, ada segitiga nih, ada segitiga. Lalu ada juga shape yang di atas ini ada berupa shape persegi panjang. Oke, kita buat coba. Kenapa aku? Klik insert, lalu ada klik shape. Nah, kita klik shape di sini adalah kotak atau persegi panjang. Kita buat shape-nya di sini. Oke, ya, format kita, outline-nya kita hilangkan dan warnanya kita samakan dengan yang punya Pak Abdurrahman. Nah, ini ya, dengan punya Pak Irwan ya, ini Pak Irwan. Nah, warnanya warna seperti ini. Kita. Pada disamikan yang iya gitu ya. Oke. Lalu yang selanjutnya kita akan membuat segitiga di sini. Oke, klik insert, shape, dan triangle ya. Segitiga, buat segitiga ini terbalik. Tidak apa-apa, nanti kita bisa balik ke atas. Oke ya, masih sudah hampir mirip. Ya, sedikit mirip. Kita tarik ke bawah sedikit. Sedikit. Oke. Lalu kemudian di tengahnya ada sebuah lingkaran, satu lingkaran yang besar dan dua lingkaran yang kecil. Oke, kita buat ya. Insert, shape. Nah, ini kita simpan di sini. Shape. Gitu ya caranya. Formatnya. Nah, outline-nya kita hilangkan, juga shape warnanya. Kita beri warna yang berbeda lah biar kelihatannya. Lalu kita simpan ke tengah. Bagaimana caranya kita simpan ke tengah ini? Biasanya kan kita tidak jelas ya. Ini apakah sudah di tengah atau belum? Apakah terlalu atas atau terlalu bawah ya? Sini ada fiturnya. Yaitu di sebelah sini ada format, ada align. Bila kita klik align center, maka ini lingkaran kuning ini akan bergerak ke tengah. Kita coba ya. Klik. Nah, ini sudah di tengah. Atau align middle, ini berarti lingkaran ini akan diatur ke tengah-tengah bidang. Align middle, kita coba klik. Nah, ini ada di tengah-tengah halaman. Sudah presisi antara atas, bawah, dan kiri kanan itu sudah berada di tengah. Oke. Selanjutnya kita akan membuat lingkaran ini ada dua ya.
membuat lingkaran dua. Bisa Bapak dan Ibu menggunakan copy dan paste. Ya. Bisa juga mengeklik atau memijit Ctrl D. Ctrl D. Ini untuk Ctrl D ini artinya duplikat. Kita menduplikat lingkaran ini. Kita coba Ctrl D. Ini sudah ada dua, kan? Ada dua. Sudah ada dua. Lalu kita ingin ini agar lebih kecil dari yang ini, lebih kecil dari yang. Ya naon. Mari kita perkecil di bagian ujung sini sambil memijit shift. Memijit shift. Ini gunanya agar semua sisi itu presisi tidak kalau gepeng atau tidak panjang. Itu gunanya. Lalu kita atur lagi menjadi ke tengahnya, line center dan line middle. Ini sudah ada di tengah. Oke. Oke. Lalu yang selanjutnya kita akan membuat dua lingkaran kecil lagi di pinggir. Oke, sambil menggunakan shift, ya. Kita pijit lagi Ctrl D untuk menduplikat. Kita beri warna ungu dulu. Nah, yang warna ungu ini kita pijit Ctrl D. Nah, sekarang masalahnya bagaimana agar filter ini bisa masuk ke lingkaran ini gitu ya. Biasanya kan kalau kita insert foto Hari itu kumaha. Bagaimana caranya agar ini bisa bulat atau masuk ke dalam caranya adalah kita klik lingkaran yang kita masukkan foto, klik format, lalu shape fill. Ya, di sini pilihannya ada fill dengan color, dengan warna, gradient atau saturasi, ya. Dan tekstur, fillnya itu diisinya ini. Atau bisa juga dengan picture. Nah, kita tulis, kita akan masukkan mengisi warna lingkaran tersebut dengan picture. Di sini ada teman saya lah, ya. Mohon maaf nih kepada guru-guru, ya. Saya coba di sini masukkan. Ada foto teman saya ini, ya, nggak apa-apa ya, kita buatkan. Ada Bu Nenti lah, ya. Ini guru-guru di sekolah saya. Sudah masuk situ, ya. Warnanya juga. Jadi kalau insert biasa itu pasti warnanya apa bentuknya kotak. Tapi kalau dengan format, fill dengan shape fill, lalu dengan picture ini gambarnya itu akan mengikuti shape yang sudah kita buat. Kalau shape-nya segitiga kita buat contoh ya panah misalkan. Kita fill-nya dengan picture, pasti picture-nya ini akan berbentuk panah. Ini teman saya nih, ya. Bapak ya, mohon maaf Pak Hilman nih, fotonya saya gunakan. Nah ini jadi fotonya itu akan berbentuk shape yang kita. Nah, dalam hal ini lingkaran adalah untuk mendukung pembuatan flyer. Lalu yang kecil, oke, kita juga buatkan. Kita isi dengan foto-foto juga. Itu caranya juga sama. Nah, ini ada foto kepala sekolah nih. Nah, itu ya. Itu caranya. Jadi itu cara memasukkan foto ke dalam bentuk yang ingin kita buat. Lalu setelah itu, nah ini ada tambahan bidang tambahan yang lain. Ini bentuknya kotak, gampang sekali ya. Tinggal insert, shapes, ini ada segi panjang. Jadi sebetulnya membuat layar ini ada di hadapan kita semua ya, setiap
Saya kasih warna apa tadi? Nah ini ya. Oke. Ya mirip lah. Oke, kita tinggal template-nya sudah jadi, kita tinggal mengisi dengan informasi. Nah, ini ya. Oke. Informasi yang pertama adalah judul insert. Kita bisa menggunakan word art. Ini. Kan judulnya adalah membuat insert. Ini ada di sini. Buat pelatihan siswa menggunakan Android. Perkecil ukurannya, nah, seperti ini ya. Lalu, nah jadi sebetulnya menggunakan PowerPoint pun cukup ya, sangat-sangat cukup untuk penyusunan sebuah flyer. Ini adalah judul utamanya, lalu tambahannya nanti akan kita buat. Insert. Kalau tadi word art itu membuat teks besar, kalau teks kecil kita menggunakan text box saja. Ya. Nah ini kita kasih warna putih ya. Apa tadi informasinya? PCT-6 ya. Republik Provinsi Jawa Barat. Oke, ini harusnya adanya di atas karena ini adalah penyelenggara pada kegiatan ya, pelatihan dan seterusnya. Bapak dan Ibu bisa berkreasi menurut kreativitas masing-masing. Ini tadi sudah saya sampaikan. Nah, kalau Pak Irwan tadi menggunakan apa ini, ada HP-nya di sini, kita harus cari dulu gambar HP-nya, lalu masukannya sama seperti tadi ya, menggunakan fill insert dengan picture gitu. Sama, kita buat dulu shape-nya seperti ini. Nah ini kan sudah bisa masuk ke sini. Oke. Bisa masuk ke HP. Kita coba format ini dengan picture siapa ya kan. Oke, Pak Hilman lagi lah. Mohon maaf ya Pak Hilman ya. Oke, karena ini serasa rapat gitu ya, terlalu gepeng, ada caranya, yaitu kita crop, tapi cropnya fill. Nah seperti itu ya. So, oh ya, fill ya, jadi cropnya fill. Nah ini jadi tidak mengganggu resolusi foto sebelumnya. Oke, mohon maaf nih Pak Irwan, fotonya saya ganti ya. Dengan foto Pak Hilman teman saya. Oke, seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam tema hari ini, yaitu membuat flyer semudah 1, 2, 3. Intinya adalah Bapak dan Ibu bisa menggunakan aplikasi yang ada di hadapan kita semua, yaitu menggunakan aplikasi PowerPoint. Terima kasih atas perhatiannya Bapak dan Ibu semua. Mudah-mudahan dapat diterima. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat excellent sekali Bapak Ibu. Kita berikan aplaus terlebih dahulu untuk Bapak Ahmad. Silakan kepada Bapak Ibu sahabat hebat yang ingin bertanya,
baik langsung maupun chat, silahkan kami tunggu. Jika ada dari materinya tadi mungkin yang ingin ditanyakan. Mangga Bapak Ibu terus dibuka sedayana jadi bade teras pakai bukan mangga. Ya, kita tunggu. Di chatnya ada satu pertanyaan ini Pak Ahmad. Iya Pak. Ya, ada satu pertanyaan yang masuk. Bagaimana katanya supaya menyimpannya itu dalam bentuk JPEG atau PNG atau sejenisnya? Kan itu dibentuk PowerPoint ya. Apakah langsung bisa di-save ke bentuk JPEG gitu atau PNG? Baik. Jadi iya, itu perumpamaan ya. Ya, pertama saya langsung jawab saja Pak. Langsung jawab saja ya Pak ya. Ya, langsung aja Pak. Ya, baik. Ya, pastikan bahwa PowerPoint-nya itu hanya berupa satu slide ya. Kalau yang tadi ada dua, kita buang dulu. Pastikan si PowerPoint ini hanya ada satu slide. Jangan ada kalau dua, nge-save-nya nanti ada dua image gitu. Pertama adalah kalau ini sudah selesai kita buat, kita buat di sini save as. Ya. Nah, di sini ya. Save as. Di sini ada berbagai macam pilihan, bisa di-save menjadi PDF, bisa dibuat di-save sebagai JPEG ya, atau PNG. Saya sarankan itu Bapak dan Ibu bisa menyimpannya dalam format PNG ya, karena ini grafik ya, di save-nya berupa grafik bukan berupa foto. Kalau JPEG ini resolusinya kecil, juga agak sedikit bukan di save-nya berupa foto. Sedangkan kalau kita dalam format maka file yang dihasilkannya itu adalah berupa grafik, sehingga resolusinya pun jelas gitu. Save PNG. Jadi nama kedua gitu ya. Iya. Di sini. Ya, ada pilihannya, ada kalau every slide berarti semua slide itu di save, atau slide ini saja yang ini saja ya. Oke, kita lihat nanti hasilnya. Nah, tadi nomor 222 PNG ya, bukan berupa gambar yang siap diupload ke medsos atau ke WA. Ini berupa PNG. Demikian Pak. Ya, berarti terjawab ya. Jadi Ya. Langsung saja ada di sana save as-nya berupa PNG ataupun JPEG, tidak usah ke PDF terus nanti dirubah lagi, tidak usah, jadi langsung bisa. Ada lagi Pak yang masuk, ini dari Ibu Suci, katanya Bapak ini lebih dari Canva atau sama saja, katanya gitu Pak. Langsung dijawab aja Pak, mangga Pak. Tadi saya sebutkan ya,
ada kekurangan kelebihannya ya. Kalau Canva itu tadi Canva itu simple ya, simple. Sudah disediakan, grafik-grafiknya juga banyak. Saja harus online kalau Canva itu kan harus ada ada koneksi internet. Sedangkan aplikasi yang PowerPoint ini sudah miliar, ya sering kita gunakan, juga ringan ya, tidak memerlukan koneksi. Jadi itu ada kekurangan kelebihannya. Silakan kalau Ibu merasa Canva ini lebih simpel karena jaringan internet, silakan gunakan Canva. Tapi bagi sebagian orang yang mungkin tidak ada jaringan internet ataupun kurang memadai, hanya bisa menggunakan PowerPoint. Iya. Begitu Bang Inten, Ibu. Ada yang lain Bapak? Mangga Ibu. Mungkin ada yang mau langsung, silahkan. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau langsung ditanyakan juga, enggak? Silakan, Nek Suci dari Bakeula. Halo? Nah, Ibu Haji ya? Iya. Mangga Bu Haji. Iya, punten banyak. Mohon. Aduh, nuhun itu kan dina ieu nya nganggo PowerPoint-nya. Ya. Nah, seandainya nanti sudah selesai itu pembuatannya, kan kalau player itu biasanya 1 halaman ya. Kalau misalnya nggak beda dengan slide-slide untuk kita presentasikan. Simpan dalam bentuk PDF atau dalam bentuk itu Word atau tetap PowerPoint gitu. Mangga, Pak. Gini Bu, kalau Ibu keperluannya untuk promosi di bidang di dalam digital, misalkannya Ibu mau promosi di Facebook, di WA, Ibu mau promosi di blog, misalkan Ibu bisa dalam bentuk JPEG atau PNG, itu sangat cocok. Sementara kalau Ibu menginginkannya untuk dicetak, untuk dibagi-bagikan di lingkungan sekolah misalkan, Ibu bisa menyimpannya dalam bentuk PDF gitu, atau menyimpannya dalam bentuk PowerPoint pun tidak masalah. Tinggal di print, bagikan, sudah jadi. Ya, atur nuhun. Sami-sami nuhun Ibu. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Masih ada yang lain, kami tunggu beberapa menit lagi. Pak Sopyan sudah standby. Silahkan, ada yang ditanyakan Pak Sopyan? Sopian, mangga. Atau sudah dirasa cukup? Ya, tidak ada. Kalaupun ya masih ada. Cekap. Ya, baik. Kalau misalkan sudah tidak ada apa yang mesti kita diskusikan lagi, berarti kita akan selesaikan kegiatan ini. Alhamdulillah Bapak Ahmad tadi memberikan materinya itu betul-betul yang solutif ya, betul-betul bahan yang solutif. Maksudnya apa? Jika kita tidak mempunyai kuota, berarti ya kita bisa menggunakan itu. Jika kita tidak bisa menggunakan Photoshop ataupun CorelDRAW, alhamdulillah kita bisa menggunakan itu. Karena di semua laptop PowerPoint itu pasti ada. Alhamdulillah Pak Ahmad tadi menjelaskannya dengan begitu sangat bagus. Tak terasa Bapak dan Ibu, kegiatan kita telah selesai. Semoga ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat. Mari kita tutup kegiatan ini dengan membacakan bersama-sama hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan kepada Bapak host. Terima kasih Pak Abdul Rahman, Pak Ahmad Taufik, dan rekan-rekan yang super sekali. Alhamdulillah materi kita sudah kita cerna, dan mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Pak Ahmad Taufik tadi sedikitnya bisa memberikan pencerahan kepada kita. Ternyata ketika kita tidak punya kuota, kita bisa menggunakan PowerPoint. Dan itu ternyata benar. Gampang geningannya. Nah itu. Mudah-mudahan ilmu yang sangat bermanfaat ini bisa kita cerna dan bisa kita aktualisasikan di pekerjaan kita selaku tenaga pendidik. Saya Aris Munandar beserta teman-teman di kelompok kecil 4 di City Bat 6053. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu yang hebat-hebat ini. Walaupun ada yang belum mandi, tetap kami sangat mengapresiasi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Saya Aris Munandar selaku host undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.